Rasanya sangat sulit sekali untuk seorang penyendiri untuk menjalin sebuah hubungan dengan orang lain, entah itu dalam hubungan pertemanan maupun dalam hubungan asmara. Kenapa saya tahu hal ini? Karena saya dulu adalah seorang penyendiri. Maka dari itu, saya rasa akan sangat penting bagi saya untuk membagikan 10 informasi atau cara menjalin hubungan sebagai seorang penyendiri, sehingga kita bisa menemukan orang yang tepat untuk kita ajak berbicara, entah itu sebagai teman, kawan, ataupun sebagai kekasih. Maka dari itu, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke cara yang pertama untuk menjalin hubungan sebagai seorang penyendiri, yaitu dengan menemukan komunitas yang tepat. Menjadi seorang penyendiri itu membuat kita memiliki selera yang sedikit berbeda dengan orang lain secara umumnya. Entah itu selera dalam jenis humor maupun selera dalam jenis hobi yang kita minati. Dan mungkin ini adalah salah satu penyebab kenapa kita begitu sulit untuk menemukan orang yang sefrekuensi atau orang yang tepat untuk kita jadikan teman untuk berkomunikasi. Maka dari itu, cara yang cukup cepat dan efektif untuk bisa kita terapkan adalah dengan menemukan komunitas yang tepat. Kamu bisa mencoba untuk mencari komunitas-komunitas yang menurut kamu sefrekuensi dengan minat dan bakat kamu di kota asal kamu. Dan jika kamu tidak menemukan, kamu bisa mencari komunitas lain di sosial media. Tapi saya yakin di kotamu pasti sudah ada banyak komunitas yang paling tidak mendekati dari apa yang kamu minati. Misalnya, sebagai penyendiri rata-rata kita menyukai membaca buku, menulis, maupun melukis. Hal-hal berbau seni seperti itu biasanya ada di kota kamu, karena di kota saya yang kecil saja itu tersedia. Kemudian cara yang kedua untuk bisa menjalin hubungan sebagai penyendiri adalah dengan belajar membuka diri dengan perlahan. Saya mengerti, kamu yang penyendiri seringkali menaruh tembok dalam hubungan sosial. Kamu sulit sekali membuka diri dengan orang lain dan dekat dengan orang lain secara emosional maupun pemikiran. Hal ini bisa muncul karena banyaknya keraguan-keraguan dan kepercayaan-kepercayaan yang kita berikan terhadap orang lain. Entah karena kita sering kali dilukai di masa lalu, atau karena kita pernah kecewa terhadap orang lain sebelumnya. Namun apapun alasannya, untuk bisa menjadi orang yang memiliki teman yang lebih luas atau memiliki pasangan yang cocok untuk kita temukan, kita harus mulai untuk belajar membuka diri dengan orang lain. Mulailah untuk mendengarkan orang lain dengan lebih banyak, kemudian menceritakan sedikit lebih luas tentang diri kamu, tentu dalam taraf yang wajar. Itu akan bisa membuat orang lain jadi lebih nyaman dan dekat dengan kamu secara emosional. Cara yang ketiga adalah dengan menghadiri acara sosial. Acara sosial di sini bisa seperti undangan-undangan pernikahan atau penyuluhan-penyuluhan atau bahkan gerakan seperti demonstrasi maupun hal-hal yang berbau sosial lainnya. Sebagai contoh, kamu bisa mencoba untuk ikut gotong royong di daerahmu, entah itu di desamu atau di kota kamu tinggal. Dan di situ kamu pasti akan bertemu dengan banyak sekali orang yang berbeda. Beberapa orang bahkan belum pernah kamu temui sebelumnya. Nah, disinilah kamu coba belajar untuk berkomunikasi dengan orang lain. Dan cobalah untuk membuka diri kamu sedikit, tentu saja dalam taraf yang wajar, untuk bisa lebih dekat dan peka terhadap kondisi emosional orang lain, sehingga kamu bisa berpeluang lebih banyak untuk mendapatkan seorang teman maupun kenalan yang baru. Kemudian cara yang keempat adalah menggunakan medsos dan aplikasi kencan. Ini sangat efektif untuk bisa mendapatkan teman maupun pasangan sebagai seorang penyendiri. Kenapa saya bisa meyakinkan hal ini? Karena saya dengan pacar saya yang saat ini bertemu di Facebook atau media sosial. Dan beberapa teman sebelumnya juga saya temui karena media sosial.
Maka dari itu, jangan ragu untuk mengenal orang baru dengan menggunakan Facebook ataupun media sosial lainnya. Kamu juga bisa mencari pasangan dengan menggunakan aplikasi seperti Tantan maupun Tinder. Selain bisa berpeluang untuk membuat kamu menemukan orang yang lebih tepat dan cocok untuk kondisi kepribadian kamu, kamu juga akan bisa menjadi lebih tenang karena kamu tidak perlu berhadapan langsung. Kamu hanya perlu berkomunikasi dengan SMS, chat, maupun dengan telepon. Cara yang kelima untuk menjalin hubungan sebagai penyendiri adalah dengan mengikuti kelas keterampilan. Kelas keterampilan ini bisa berupa seminar-seminar, workshop, dan lain sebagainya. Jadi, cobalah untuk mencari informasi terkait kelas-kelas ini. Tentu saja tentang kelas yang benar-benar kamu minati dan sesuai dengan bakat kamu yang sekarang ini. Jika kamu adalah orang yang suka sekali menulis, kamu bisa mencari kelas tentang menulis dan belajar di sana, dan kamu pasti akan bertemu dengan orang-orang yang suka dengan menulis seperti diri kamu. Jika kamu suka melukis, carilah kelas tentang melukis. Cara yang keenam adalah dengan belajar untuk lebih mendengarkan. Saya tahu kamu mungkin memiliki cukup banyak kenalan saat ini. Kamu memiliki lingkungan pergaulan yang cukup luas sebenarnya, hanya saja kamu tidak terlalu nyaman dengan mereka. Kamu memiliki banyak orang yang kenal dengan diri kamu, tapi kamu sulit sekali rasanya untuk terbuka dengan mereka sehingga kamu tidak menganggap mereka sebagai teman. Yang padahal mereka sebenarnya menganggap diri kamu sebagai orang yang berharga dan teman dalam kehidupan mereka. Nah, untuk bisa menghargai orang-orang ini dan untuk bisa membuat mereka nyaman dengan diri kamu atau berada bersama kamu, kamu bisa mencoba untuk mendengarkan lebih banyak terkait apa yang mereka sampaikan kepada kamu. Karena mendengarkan adalah sebuah awal dari proses penghargaan kita terhadap orang lain dalam proses komunikasi. Dengan begitu, mereka akan merasa lebih nyaman, sehingga jika kamu memiliki keluhan dan ingin menyampaikan sesuatu kepada mereka, mereka bisa terbuka dan mau mendengarkan apa yang kamu sampaikan. Dari situlah muncul ikatan emosional yang lebih untuk bisa menjadi seorang teman, sahabat, maupun kekasih. Kemudian yang ketujuh, kita coba untuk memperluas pertemuan dengan orang asing maupun dengan orang yang dulu pernah kita kenal sebelumnya. Yang mana nomor 7 ini adalah dengan menghadiri undangan-undangan. Undangan-undangan di sini bisa berbentuk undangan untuk menghadiri acara reuni waktu sekolah dulu, kemudian undangan untuk menghadiri pesta perkawinan teman atau sanak saudara, kemudian undangan-undangan untuk menghadiri acara-acara resmi yang diadakan oleh desa ataupun kelurahan setempat. Dengan menghadiri acara-acara seperti ini, kamu akan berpeluang untuk menemukan orang yang dulu pernah kamu kenal, bahkan akrab dan sudah putus kontak dengan kamu. Kamu akan merasa lebih mudah untuk bergaul dengan orang-orang ini, karena dulu kamu pernah memiliki pengalaman yang sama dan mirip, sehingga kamu tidak akan canggung untuk bercerita dengan mereka tentang hal-hal yang sudah kamu lalui setelah kamu kehilangan kontak dengan teman kamu tersebut. Menghadiri undangan juga akan memperbesar kemungkinan kamu untuk mengenal orang-orang baru. Seperti misalnya kamu menghadiri undangan dengan seorang teman, dan pastinya teman yang kamu ajak itu memiliki teman lain yang menghadiri undangan-undangan yang kamu hadiri ini. Dan teman-teman kamu tersebut bisa kamu ajak menjadi teman baru atau kamu ajak berkomunikasi untuk menjadi lebih dekat selanjutnya. Kemudian yang kedelapan adalah dengan mengingat batasan agar kamu tidak berlebihan. Berlebihan yang saya maksudkan di sini adalah dalam segala aspek. Entah itu dalam memaksa diri kamu untuk mengenal orang baru dan bergaul, maupun dalam menghabiskan kesendirian yang terlalu banyak.
Terlalu banyak menghabiskan waktu sendiri akan membuat kamu terlalu tertutup dengan dunia sosial, yang akan membuat kamu kesulitan saat kamu membutuhkan orang lain. Begitupun jika kamu terlalu banyak bersosial, kamu justru akan terlena dan terjebak dengan hal-hal yang berbau dengan orang lain dan hubungan sosial yang akan membuat kamu lupa tentang diri kamu sendiri dan apa yang benar-benar penting untuk kamu perjuangkan dalam hidup kamu. Jadi menyendirilah untuk mengingat alasan kamu hidup dan tujuan-tujuan kamu yang ingin kamu capai. Dan bersosiallah agar kamu bisa terus peka terhadap orang lain dan bisa berkembang bersama orang lain dan saling membantu dalam hubungan kamu dengan manusia. Kemudian cara yang kesembilan untuk bisa menjalin hubungan sebagai penyendiri adalah menjadi relawan. Pasti ada banyak kegiatan-kegiatan gotong royong atau penyuluhan-penyuluhan di tengah masyarakat kamu, di lingkungan kamu. Dan untuk membuat peluang yang lebih besar untuk mengenal orang lain, kamu bisa menghadiri atau ikut serta dalam penyuluhan-penyuluhan ini atau menjadi relawan di daerah kamu, entah itu tentang bencana atau jenis apapun itu, yang nanti akan membuat kamu bertemu dengan orang-orang baru yang bisa kamu jadikan teman atau sahabat, bahkan kekasih, yang tentu saja kamu rasa relevan dan sefrekuensi dengan minat dan bakat kamu. Kemudian yang terakhir adalah dengan menghargai diri sendiri. Ada satu masalah yang sering kali muncul dan dihadapi oleh seorang penyendiri, di mana karena keseringan menyendiri, kita seringkali mengorbankan harga diri kita untuk membuat orang lain senang dan bahagia agar mau berteman dengan diri kita. Dan ini adalah hal yang sangat fatal dan tidak boleh kita lakukan sebagai seorang penyendiri. Kita tidak perlu memaksakan orang lain untuk menyukai diri kita. Jika kita merasa bahwa seseorang tidak menyukai kita, kita menjauh saja dan mencari lingkungan lain yang benar-benar cocok untuk kita masuki. Bukannya merendahkan diri hanya untuk ditertawai oleh orang lain sehingga disukai. Karena jika kamu berada di lingkungan yang tepat, kamu hanya perlu menjadi diri kamu sendiri dan menghargai orang lain dengan sewajarnya untuk bisa diterima sebagai teman, sahabat, maupun seorang kekasih. Maka dari itu, ingat batasanmu, kemudian cobalah untuk membuka diri menjadi orang yang lebih terbuka secara emosional maupun pemikiran terhadap orang lain. Semoga video kali ini bermanfaat. Sekian dulu dari program Diri. Wassalam.